Satu gol cepat Copenhagen bikin Camp Nou sunyi. Barcelona nyaris tenggelam di Camp Nou. Bayangkan baru 4 menit sudah bobol. Tapi 45 menit berikutnya berubah menjadi teror Eropa saat satu sentuhan dari Hansi Flick mengubah Barcelona menjadi mesin pembantai. Sobat-sobat Papatola, sebelum kita lanjutkan review match laga yang cukup seru dan sangat menarik tadi pagi antara Barcelona versus Copenhagen. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video-video Papatola TV. Kita mulai dari review match bahwa ini adalah laga yang akhirnya memastikan Barcelona ya langsung lolos ke babak 16 besar karena dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Copenhagen, buat posisinya masuk dan tidak perlu melaksanakan lagi playoff seperti klub yang lain. Jadi memang skornya ini sedikit menipu ya, 4-1 karena pertandingannya sangat rumit bagi Barca di babak pertama. Akibat gol cepat dari Copenhagen ini membuat Barca ini apa ini kayak traumatik ya karena mereka beberapa kali di Liga Champions mengalami hal seperti itu. Nah, tapi akhirnya semuanya berubah ya seusai babak istirahat. Jadi tempo meningkat drastis, tekanannya bisa bertubi-tubi dan akhirnya Copenhagen harus menanggung 4 gol kebobolan. Jadi di babak pertama kalau Papatola lihat ini Barcelona tampil dengan pendekatan possession heavy ya. Jadi tapi terlalu lambat. Jadi mudah ditebak oleh Copenhagen. Mereka bertahan dalam formasi 5-4-1 dan low block ya. Pertahanannya rendah. Ini memaksa Barcelona akhirnya bermain melebar dan mengandalkan crossing. Justru itu yang ditunggu oleh Copenhagen ya. Karena dengan crossing sirkulasi bola terlalu aman jadinya. Terus minim penetrasi dari lini kedua. Dan Barca sering terpancing emosi. Protes-protes terus ke muat-muat. Jadi high line-nya rentan terhadap direct pass ya. Langsung. Jadi di babak pertama ini boleh dikatakan dominasi pada Barca tapi nggak gigit. Tanpa gigitannya. Gigit lah. Mainnya juga ya itu tadi bisa dimatikan kreativitasnya oleh Copenhagen. Nah di babak kedua Hansi Flick melakukan sentuhan ajaibnya. Ya kan? Dia Eric Garcia diganti masuk Marc Bernal. Ini membawa agresivitas vertikalnya yang bagus dan si Marc Bernal ini punya keberanian untuk melakukan progresi ball ya. Di bolanya ke depan. Akibatnya dengan gaya bermain seperti itu tempo akhirnya naik. Tempo naik signifikan, vertical passing jadi lebih cepat dan kemudian counter pressingnya Barcelona lebih rapat. Kemudian di sisi kanan ya overload lagi dari lewat Yamal dan Olmo. Jadi makin garang lagi di sisi kanannya Barcelona. Terus menekan dengan intensitas tinggi dan memastikan ya bagaimana serangan-serangan Copenhagen tidak bisa masuk terlalu dalam ke daerah pertahanan Barcelona. Kita tahu bahwa Hansi Flick punya karakter pelatih elit ya yang yaitu karakternya itu adaptif ya. Kemudian dia berani mengubah struktur di tengah laga. Jadi dia sangat beradaptasi dengan situasi yang nyata pada saat itu. Itu yang menunjukkan satu kematangan dari seorang Hansi Flick. Kemudian Hansi Flick ini juga punya orientasinya, intensitasnya ya. Dia punya pressing dan keberanian untuk mengambil resiko. Nah, yang paling luar biasa dari seorang Hansi ya Pak, dia percaya pada pemain muda ya. Percaya dia nggak risau dia dengan urusan umur, senioritas. Kalau pemain itu punya kemampuan ya terbuktikan Yamal diberi kebebasan kreatif penuh ya. Bayangkan seorang pemain semuda seusia Yamal itu di klub besar oleh Hansi diberi kepercayaan penuh untuk ngapain? Untuk berkreasi,
mainkan mainmu. Ah, gitulah kalau orang Medan bilang ya kan. Yamal, mainkan mainmu, ya kan. Tapi catatan penting ya, Barcelona kembali kebobolan lebih dulu. Ini harus jadi apa nih, bahasan yang serius ini di tim kepelatihan Barcelona. Ada apa nih? 4 menit bobol. Berapa kali ya? Pertahanan belum solid. Bagaimana dengan Copenhagen? Ya mereka datang ke Barcelona ya tentu dengan strategi bertahan sudah pasti dan mengandalkan transisi cepat serta mencoba untuk mengeksploitasi garis tingginya Barcelona. Dan ini terbukti efektif di babak pertama sobatku. Di babak pertama mereka bisa cetak gol dulu, mereka bisa menjaga keseimbangan permainan. Mereka tahu bahwa memang dominasi bola ada pada Barca, tapi Barca tidak mampu untuk menembus pertahanan mereka, harus melalui crossing, dan kalau crossing mereka aman untuk menghalaunya, ya kan. Nah, strateginya ini nggak bertahan di babak kedua, tidak berkelanjutan. Jadi, yaitu tadi, ada apa juga dengan Copenhagen, sudah berhasil di babak pertama, tapi gagal di babak kedua. Kita tahu bahwa di pertandingan tadi pemain-pemain kunci seperti Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo, ya kan, Marcus Rashford ini benar-benar keluar ini tadi permainannya. Tapi di babak kedua ya, lagi-lagi catatan Bapak Pola di babak kedua. Di babak kedua itu baru normal lah Barcelonanya ya. Yamal dan dia juga cetak gol ya kan. Nah, jadi 4-1 tadi pagi ini cerminan dua wajah jadinya di Barcelona nih. Di satu sisi rapuh ya babak pertama dan frustasi di babak pertama. Tapi tiba-tiba di babak kedua agresif, berani dan juga sangat mematikan. Kalau begini sih memang akan terus ini bisa melaju terus. Jadi untuk saat ini ya Barcelona ya sangat layak lah finish di 8 besar ya dan langsung lolos ke 16 besar. Tapi ini juga jadi warning ini, laga ini buat Hansi Flick, buat semua pemain Barcelona bahwa jika ingin lebih jauh lagi di UCL dengan tantangan klub-klub yang akan semakin kuat, ini organisasi defensifnya harus segera dibenahi ya. Nah, kalau lawan-lawannya nanti makin jago, makin kuat lagi, belum tentu babak kedua bisa seberkembang yang saat menghadapi Copenhagen ini, belum tentu. Kita harus mawas diri lah dan juga cepat untuk membaca situasi. Tapi yang pasti ya, kalau Barcelona bermain dengan intensitas seperti babak kedua, nah itu dia catatannya. Maka mereka tetap akan jadi ancaman yang sangat-sangat serius di Eropa, siapapun lawannya. Itu makanya tadi Papa Tola bilang pagi tadi pertandingan tadi Barcelona kayak dua punya wajah, wajah babak pertama, wajah babak kedua. Karena ini sangat berbeda sekali sobatku. Biasanya kan tidak berbeda ataupun berkelanjutan, ini enggak. Ini dua sisi yang sangat berbeda, bertolak belakang lah ya, begini dia. Ya itu dia sobat-sobatku yang bisa Papa Tola sampaikan di review match pertandingan Barcelona dan juga Copenhagen ini. Congratulations ya dari kemenangan ini, di mana gol-gol yang terjadi tadi, di mana gol pertama diciptakan oleh Victor Dadason dari Copenhagen. Ya lewat tadi dia skema klasik pemecah garis tinggi Barcelona. Ya. Ada umpan tadi dari Elionossi yang keluar dari garis offside, Dadason lolos sendirian dan menaklukkan Juan Garcia. Kemudian gol balasan dari Barcelona tadi dari senior Robert Lewandowski ya kan, umpan matang Dani Olmo, terus terobosan presisi Lamine Yamal, dan visinya bisa menyodorkan bola ke Lewandowski, dan ini gol ini jadi pemantik ya, pemantik kebangkitan Barca. Kemudian gol kedua tadi ada dari Lamine Yamal di menit 60 ya. Kalau ini momentumnya benar-benar sepenuhnya pada Barcelona. Yamal menusuk dari sisi kanan, paskan tendangan yang sempat terdefleksi memang dengan back Copenhagen, tapi ini membuat penjaga gawang Dominic mati langkah. Dan gol inilah yang membuat Copenhagen praktis runtuh mentalnya ya. Ya di saat gol dari Raphinha juga penalti. Dan gol keempat dari Marcus Rashford itu sudah menjadi killing the game. Terima kasih sobat-sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan video-video dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papa Tol.
Sampai jumpa. Piska Barka. Piska Barka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.